Bapak Ibu, alhamdulillah dari tepang dalam Haida Mubarak saking pondok pesantren Imam Suhodo Bapak Ibu di daerah Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo bagian timur Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sore ini bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian yang biasanya saya kalau lewat jalur sini itu kalau arah ke Jogja 2017 sempat juga 6 bulan setelah saya pulang dari Yordania diminta untuk membantu mengajar juga di Al-Azhar dekat sini juga. Saya tahu di dekat sini ada mie ayam yang enak gitu. Kalau saya ngajar di UMS juga kadang lewat sini, tapi cukup sekali nggak saya ulangi Bapak Ibu, karena ternyata kalau pas pagi hari jalurnya cukup krodit luar biasa, karena perjalanan dari daerah sini sampai UMS itu hampir lebih dari 1,5 jam kalau pagi ya, macetnya luar biasa, apalagi waktu di benahin jalannya buka tutup, wah itu Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah malam ini saya bahagia sekali bisa kepanggil dari Bapak Ibu sekalian ya. Niat kula teng mriki ngapunten Bapak Ibu silaturahim kemawon ya. Karena apa silaturahim? Karena memang Rasul sudah pernah mengingatkan dalam hadisnya, man ittaqa rabbahu sinten kepiyantun sing remen takwa dumateng Allah wa wasala rahimahu dan menyambung silaturahmi ya. Maka janji Rasul ada 3 Bapak Ibu. Nusi'a fi ajalihi, Allah akan panjangkan usianipun Bapak Ibu ya. Yang kedua, wa asaramaluhu, Allah murahkan rezekinya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, wa ahabbahu ahlu, Allah juga akan jadikan dia pribadi yang dicintai keluarganya, dicintai masyarakatnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Bapak Ibu, masih dalam suasana kemerdekaan. Alhamdulillah hari ini mancik usia yang ke-80 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Temen ngoten pun merdeka diri Bapak Bu. Sampun. Dereng. Saya setuju nika. Ya memang agak sulit Bapak Ibu. Dikatakan merdeka nih kok tiba-tiba jero kosong Pak Bu. Ameh percaya kali pejabat, tiba ora iso dipercaya, aspal yo kolu, pertalite yo kolu, ya Allah. Belum lagi urusan yang lainnya Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Apalagi melihat kebijakan hari ini pajak semakin tingginya luar biasa ya. Tanah nggak digarap, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini nampaknya wajah suki-suki menikah ya. Jadi sawah nganggur 2 tahun, hati-hati Bapak Ibu, disita negara ya. Begitu juga Bapak Ibu yang nabung di rekening, hati-hati 2 bulan nggak dipakai, blokir di sama pemerintah. Padahal katanya merdeka. Kalau saya cuma begini Bapak Ibu, mudah-mudahan meskipun merdeka, kadang kita nggak bisa merasakannya. Yang penting iman masih dalam dada kita, bos sekalian. Amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan negeri kita sebagaimana yang didoakan Nabiullah Ibrahim untuk kota Makkah waktu itu. Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu, negeri yang kita cintai, negeri yang kita tempati ini oleh Allah dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun
wa rabbul ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya malam ini sampai jam berapa Pak? Isya ya. Pun sak sekabe wonten liwat nggih. Impun boten pun angkat tangan wonten Pak nggih. Wis bebas ngaji kali kula nyantai mawon, sing pengin selonjoran monggo selonjoran, sing ajeng sendenan monggo mak sendenan. Ning ampun mlebu nyenden nggih. Sing disenden iki kancane ngatuk melu geblak ngene ya. Baik Gus sekalian, tema kita malam ini yang saya pilih adalah urip pisan kudu bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tema ini saya pilih malam ini? Karena ternyata hari ini kita berada di fase zaman yang terkadang kebahagiaan itu terasa mahal, Bapak Ibu. Yang terkadang banyak manusia ketok bahagia ning tenan ning ora bahagia. Lawang ketoke nyuwun sewu salam merdeka, merdeka ning tibake ora merdeka. Maka Bapak sekalian, malam ini ada satu ayat yang ingin kita kaji Bapak Ibu. Tepatnya di dalam Quran surah An-Nahl ya. Ayatnya ayat yang ke-97 Bapak sekalian. Oleh karena itu sebelum kita kaji lebih dalam, kita baca dulu ayatnya, nggak apa-apa nih Pak Bukit. Orang kudu banter, sing penting muni, ngoten nggih Pak nggih. Ora kudu banter, yen banter ndak enek sing copot menika nggih. Nah, simbah-simbah kabeh menika nggih ya. Baik Bu sekalian, saya baca dulu, Bapak Ibu bisa mengulangi ayat yang saya baca. Ngoten nggih? Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kenapa tema bahagia kita sampaikan? Karena saya yakin Bapak Ibu, seluruh yang hadir ini, gak kecil, gak yang besar, yang gak muda, yang gak tua, itu yang ditakleti setunggal bos tunggal ngoten. Kita yang kon milih urip bahagia nopo urip susah, kita pilih sing pundi Bapak Ibu? Pilih sing pundi Bapak Ibu? Saya yakin sedaya pengen uripe bahagia di sini. Ya. Tapi bahagia yang bagaimana? Ini akan kita kaji terus. Karena hari ini banyak manusia ketika mereka pengen bahagia itu kudu sugih, itu kudu kaya. Lah yang sugih kudu kaya niku padahal ya kosong. Nah kalau demikian urip bahagia kudu sugih, kudu kaya. Lah napa bedane kula panjenengan sami kalian koron, Bapak Ibu? Sampai itu ini, apalagi ya, pengen dadi wong sugih, ora sugih-sugih, nelongso Gusti. Ya.
Apalagi tadi jangan sampai kita cuma sekedar hidup pengen kaya koyot dini koron niku sugih, bahkan gudange Bapak Ibu dikunci, kuncinya itu diangkat kalian wong pitu boten kuat Bapak Ibu ya, terbuat dari emas dibuka itu nggak kuat diangkat kecuali kalau 7 orang beriman. Tapi koron karena kekayaannya menjadikan dia sombong jauh dari Allah, sehingga kemudian koron ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ukuran kebahagiaan harus punya jabatan Bapak Ibu ya. Soalnya kan saat ini nyon sewu kudu dadi wong sing duwe jabatan. Kalau ukuran kebahagiaan harus diukur dengan jabatan, lantas nopo bedane kula panjenengan sami kalian Fir'aun bagus sekali naudzubillah ya. Fir'aun punya jabatan tinggi, tapi kalau jabatan tinggi tidak menjadikan dia tunduk patuh kepada Allah, justru dia nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Yon sewu wong di jabatan dhuwur ning kok boten takwa, boten iman marang Gusti Allah. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ambruk. Ya. Apa meneh jasane palsu ya. Ya. Ini sensitif Pak Bu ya. Tolong direkam ya. Ini bagus sekali. Maka dalam ayat tadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan gambaran bagaimana orang itu ingin hidup bahagia itu dengan ayat kalimat yang cukup indah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ternyata orang yang pengen bahagia itu tidak harus menunggu kaya. Orang yang pengen bahagia tidak perlu menunggu jabatan yang tinggi bagus sekali. Tapi Allah sudah menggariskan di sana. Man amila sholihan, sinten kepiantun sing mengerjakan amal soleh Bapak Ibu. Ya, maka janjinya Allah mbuh niku kangkung napa putri dheweke ugi iman dumateng Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidupnya hidup yang thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Tapi yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, amal soleh menika ingkang dos pundi jajane kok ngantos wong sing mengerjakan amal soleh kali Gusti Allah kok dijamin kehidupannya. Maka ada satu penjelasan dalam penjelasannya Ibnu Katsir dalam tafsirannya Bapak Ibu, yang disebut dengan amal soleh adalah al-amalu, sedaya amal, al-mutabi'u, yang mengikuti li kitabillahi ta'ala, kitabipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sunnata nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan amal soleh menika sedaya amal perbuatan kita sing wonten dasare di dalam Al-Qur'an, yang ada contoh di dalam sunnah, wa huwa mu'minun, dan syaratnya harus iman Bapak Ibu. Maka kalau ada orang nyah-nyoh kalih tetangga misai luar biasa dijaluki sumbangan yo nyah-nyoh entengan ya, ning yen dheweke durung iman niku kalau basa Jawane muspro. Napa Bapak Ibu? Muspro. Amal soleh itu banyak. Sholat amal soleh, sedekah amal soleh, panjenengan mencari nafkah amal soleh, sedekah amal soleh, umroh amal soleh, haji amal soleh, sedaya kebaikan itu juga amal soleh. Ning pancen Bapak Ibu, sok kadang amal soleh menika kudu dipeksa. Napa Bapak Ibu? Kedah dipeksa.
Contoh subuh niku kinten-kinten yang nuruti hawa nafsu pengen lah ngirit kembali namanya. Gini bagi Pak Bu. Kurang dan subuh hawa ni rada adem, oh penak yo bablas turu pemulan sing berukut. Tapi kita perlu paksa sekalian untuk ambil wudu, untuk segera ke masjid kita sholat subuh berjamaah. Kita paksa Bapak sekalian. Kemudian juga umrah pun juga bukan sekedar kita niat saja, tapi juga harus diikuti dengan ikhtiar. Ya kudu nabung, kira mungkin nabung di umrah niku dipaksa apa mboten Bapak Ibu? Dipaksa, mboten dipaksa, orang mangkat-mangkat. Ustaz kalau pengen umrah, lah kok dadak napa? Nggih dereng dadak napa-napa, kula modale ndonga. Boleh, ini orang mangkat-mangkat Pak Bu. Ya, meskipun bukan kemudian buatan, berarti orang sing ngarep donga supaya mangkat umroh reso mangkat nggih boten ngoten. Tapi Allah juga ingin kita berikhtiar. Ya, termasuk sedekah. Sedekah men lho sok kadang kudu dipaksa kok men. Makanya kalau tadi saya lihat kota infak di sini, saya teringat saya punya binaan jamaah kajian yang kita sudah mulai kajian itu sejak 2015 Bapak Ibu, tepatnya di daerah Jatipuro Karanganyar. Awal mula kita misi yang hadir cuma 70-80, alhamdulillah sekarang sudah 500-600 Bapak Ibu. Yang menarik apa Bapak Ibu? Jadi ketika saya pertama kali misi di sana, niku rodok madeg. Kenapa? Karena kota infak sing biasanya mau bentuknya kota, ya kan? Kadang yo umplung bekas, kadang yo tayangan temen ya kan? Kita begini, nah, ditulis kota infak, tapi kok di sana beda. Apa? Kayu kotak sebesar 1,5 meter kira-kira. Bentuknya ini kuplek koyo dini kijing ya ini. Jadi ketika diangkat niku waduh, mboten yo mak teratep mboten bagus. Takmirnya bilang ke saya, alhamdulillah Ustaz, sadaripun kota infak lo damel ngeten niki Ustaz. Isine nambah Ustaz, alhamdulillah. Orang mau dipaksa mengingat kematian bagus kan, orang kan sadar sing diduweni nopo bakal ora digawa mati. Kenapa nggih? Ya, maka orang itu ringan mengeluarkan sedekahnya, infaknya luar biasa. Maka waktu itu saya bilang sama Pak Takbir, sesuk yang pengen isine tambah balik mangkat bayi tulisannya nopo Ustaz, ayat Quran tentang infak sedekah ampun, wong-wong iki padha apa saya bilang. Nah terus nopo Ustaz, hadis boten wong-wong ku ya wis hafal hadise, wis kekerepen sing krungu. Dan terus nopo Ustaz tulisane, mangka bae tulisan. Mungkin kan sing didamel lari-lari. Kalau visi ini ada, Pak, mangka bae tulisan yang orang kok leboni kue sing tak lebokno. Masih sangat menikah. Karena terkadang amal soleh perlu dipaksa sekali. Kalau tidak dipaksa, jangankan yang mengeluarkan uang, tadi yang sholat tidak mengeluarkan uang saja, itu kadang kita kalau nggak dipaksa, nggak berangkat ke masjid bagus sekali. Terus buatan Bapak Ibu, kadang mau main ngarep jiduk di masjid, sebelah kali masjid dia ramah yang masjid tak bagus. Itu buat aja buat dari lagi. Kok kita tekor, sekundi udah kan. Ya Allah, maka ini yang pertama sekalian. Berikutnya Bapak sekalian, maka ketika Ibnu Katsir berusaha menjelaskan bagi mereka yang mengerjakan amal soleh oleh Allah dijamin kehidupannya, mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Sekarang kita ingin mengkaji Bapak Ibu, indikator tanda piyantun menika mendapatkan kehidupan yang thayyibah itu yang bagaimana Bapak Ibu sekalian. Maka Anda kurang lebih saya merangkum Anda 4 bagus penjelasan para mufassir di sini. Yang pertama, orang dikatakan hidupnya hidup yang thayyibah itu yang pertama, waqala Ali bin Abi Thalha
Ngan Ibnu Abbasin dijelaskan dari Ibnu Abbas annaha as-sa'adah. Apa Bapak Ibu? Annaha as-sa'adah. Terus wong sing bahagia uripe tandane sing kepisah nggih menika wong sing bahagia. Apa Bapak Ibu? Maksudnya piye to ta? Tandane wong bahagia kok wong sing bahagia. Artinya begini Bapak Ibu, banyak orang yang nampak bahagia ning tenange orang bahagia. Kita baca ketoke numpak mobil halus tiba tetep BRI urung lunas, ketoke pit motore gagah NMAX ya ta, tetep cicilan belum lunas di belakangnya. Ada nggak yang seperti ini? Nah ketoke mobilnya apik kepenak, tumpakane motor yo kepenak, ning mikir Bapak Ibu sesuk sing carane lunasi ke piye? Maka kepuntang panting pagi lembur, malam lembur lagi, pulang pagi, malam lembur lagi, pulang pagi, ya begini. Maka orang yang seperti ini jual sewu Bapak Ibu capek hidupnya. Ya. Maka orang yang bahagia, kalau kata para ulama kita, mereka adalah orang yang bahagia tanpa ada syaratnya. Apa Bapak Ibu? Bahagia tanpa ada syaratnya. Maksudnya bagaimana? Jadi bahagia itu gempon kita bahagia. Ya. Bahagia itu saat ini dengan siapapun kita akan bahagia. Di rumah ini, tempat ini, bismillah saya akan bahagia ya Allah. Wong yen wis disetel bahagia, mesti bahagia. Ngoten lho Pak. Tapi kalau ada orang yang bahagia, ning kok yang syarat biasanya rasito bahagia, sing kudu sugih, sing kudu duwe iki, duwe iku, lemah ombo, ya ta, sawahe pirang-pirang gitu. Jabatan sing dhuwur, omahe yo magrong-magrong, kendaraane yo mewah. Yo sewu wong sing ngeten iki ketok bahagia, ning tengah ora bahagia. Maka Bapak Ibu jadikan hidup kita hidup yang bahagia. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita mulai dari mindset pikiran kita. Bismillah ya Allah, jadikan hamba orang yang bahagia. Guyu. Siap Bapak Ibu? Baca mantra dari saya Pak Bu. Sama-sama. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Jadikan hamba orang yang bahagia. Senyum Bapak Ibu. Enak Pak? Sederhana nggak kira-kira bahagia? Sederhana. Tapi kadang kita sendiri yang tersulit bahagia itu Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan bahwasanya dikatakan orang tadi hidupnya hidup yang hayatan thayyibah itu adalah annahu fassaraha bil qanaah. Napa Bapak Ibu? Qanaah. Dados wong bahagia niku wong sing qanaah. Qanaah niku yang cara piyantun Jamiriyah niku trima ampun dikai sithik tambah syukure, dikai kathah saya tambah syukure. Lho Pak Bu, sithik alhamdulillah, kathah saya tambah alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa mengalahkan nikmatnya bahagianya orang yang qanaah. Nyun sewu ibaratnya wong qanaah niku duweni mobil kotak lawas tur kadang yang esuk repoti tombol starter ora mlebu. Le jauh dulu nyuruh dulu ya. Nih yang ketemu nih nggih Pak Bu nggih sing duwe gerobak niki wau ahlul qanaah enten tembung alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah, senajan mobil Gora, mobil Alphard, Pajero, panas jero jero ya. Ning senajan mau ijam tua ya Allah, alhamdulillah iso tanggung neterja anak bojo keluarga yang panas ora kepanasan, yang hujan ora hujanan. Alhamdulillah ya Allah libat ahli qanaah. Ibaratnya ahli qanaah menika ora bibit motor, kejaba bibit motor tua Supra X. Enten sebut motor Supra X niki. Senten Alfa, enten boten Alfa. Nggih senten. Wong lawas kabeh bae. Ya Allah. Pite senajan Alfa pitung menika Bapak Ibu. Nek yen ketemu ahli qanaah enten mung alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Senajan di motorku dudu Vario, dudu MX kaya boneka ya Allah. Alhamdulillah. Iso tak nggo tinggal nang masjid, tak nggo makar ya alhamdulillah lho Pak ahli qanaah ngoten. Ibarate ahli qanaah niku ora duwe pit motor, duwene pit ontel. Pit ontel men merek pit kebo. Enten sing iki pit kebo. Seragam kok yang mereka. Oh tesih nggih, masyaallah. Kadang yang lewat dicicak cilik-cilik, awas mbak mungkin letong. Ya Allah, yang esok kadang gembos wayang ngerem, akhirnya remnya itu serba otomatis ya toh. Orang perlu nganggo cekelan ngeten nih, sikile sing maju set ngoten ya toh. Orang mandek-mandek kemudian tidur. Masya Allah, ini yang ketemu nih ahli qanaah enten nih mong alhamdulillah. Ya. Ibarat kata orang debit motor, orang debit ontel, ini mau sikil Pak Bu. Neng didi isone mau melaku ngantek sikile kapalen betul gitu. Neng yang ketemu nih alhamdulillah iku mongko nah maka kata Nabi Bapak Ibu. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung ini? Man ruziqa kafafan, siapa mereka yang oleh Allah rizkinya dicukupi kalian Gusti Allah. Apa Bapak Ibu? Rizkinya dicukupi. Wa hudiya ilal Islam, yang kemudian diberi petunjuk oleh Allah kepada Islam. Wa qana'a bihi, kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Inilah orang yang beruntung Bapak Ibu. Makanya saya Bapak Ibu, saya punya jamaah ya. Orangnya masih muda, istrinya satu cantik lagi, anaknya tiga cantik semua, bagus semua, masya Allah. Rumahnya mewah lagi, dipikir cara orang nonton lah mesti wis bahagia. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya kaget sewaktu saya mengisi kajian di perbatasan antara Sukoharjo dan Gunung Kidul. Beliau bertanya pada saya, Ustaz, kalau mang dunga, bila kok dunga ini ngapa Ustaz, kalau itu diuji kali Gusti Allah. Dan apa ujiannya? Saya punya istri Ustaz, delalah kok istimewa. Lah kenapa saya bilang? Begini Ustaz, setelah saya direk ngaji Ustaz dan beberapa Ustaz yang lain, alhamdulillah saya berhijrah Ustaz. Dan saya ingin waktu itu istri saya minta tidak usah bekerja di luar, cukup di rumah saja. Karena kebetulan istrinya itu seorang EO, event organizer. Kadang berangkat pagi, pulangnya besoknya, Bapak sekali. Ya, singkat cerita apa? Ternyata Ustaz, waktu saya bilang sama istri saya, pemokoi mandek sama kerja, mana kira-kira apa jawaban istri? Mas, kowe kok wani ngekon aku mandek sama kerja, kowe wani gaji aku piro Mas? Ya Allah, yang panjenengan ngoten ki pripun Pak? Rasa kesuwen kok. Ya balik iki wae. Jadi rambak. Ya Allah. Bahkan sang istri sampai bilang begini, Mas, yang kowe wani gaji aku 9 yuto sesasi Mas, aku siap mandek sama kerja. 9 yuto Pak. Bu, 9 yuto. 9 yuto itu yang cara dibagi 30 hari, sehari jatahnya berapa?
300.000 ini kan dengan tugas karak wonten peken Mbak Bu sak blonjong itu digombleng Mbak Bu. Kenapa sang istri berani minta 9 juta? Karena sang istri tahu penghasilan suami itu luar biasa. Kadang tiap bulan itu omsetnya dari usahanya itu 20 koma, kadang 30 koma. Ning niku 20 koma tenan, 30 koma niku 30 koma tenan. Ora koyo sing ngomong niki. Sing ngomong niki ya 20 koma Bapak Ibu. Ning bar tanggal 20 langsung koma. Masya Allah Bapak Ibu. Ternyata apa? Saking cintanya sang suami, akhirnya apa? Wis di yen kowe sing penting nurut karo aku, bismillah, sesuk tak turuti karo kamu. Betul Pak Bu. Dia dituruti, minta gaji 9 juta sebulan, dituruti sama suaminya. Bahkan karena sang suami bahagia, istrinya patut karo dheweke, dikasih bonus mobil mereknya GRV seharga kurang lebih 500 juta. Kira-kira kurang nopo Bu. Ini aku dengan kaya ya Allah. Tapi ternyata Bapak sekalian, istrinya tidak kona'ah dengan punya suami yang seperti ini baiknya, tidak mau kona'ah. Justru apa? Dengan uang yang banyak, fasilitas mobil pribadi, ternyata semakin menjadikan istri tadi tidak taat sama suami. Hari ini ngabari, Mas aku lagi di Jogja, cekrek selfie. Mas cekrek aku lagi di Tawangmangu, cekrek Mas aku lagi di Semarang. Jadi metu sangka omah sik lagi izin sama suami. Kira-kira nanya ke betul Pak ingin ini. Jangankan sampai Tawangmangu, seorang istri keluar dari rumah selangkah saja tanpa izin suami itu ada dosanya Bos sekalian. Alhamdulillah. Ya, ini penting untuk kita kaji Bos sekalian. Singkat cerita saya kaget, belum lama ini saya ketemu Bapak Ibu. Ternyata sing digoceng iki wis wong liya. Ternyata setahun yang lalu ketika beliaunya minta doa sama saya, itu ternyata sudah jatuh talak 3 Bapak Ibu. Akhirnya sekarang ternyata wis dijolke sing anyar. Ya inilah harusnya kan dia kan kona'ah gitu. Makanya beruntunglah Bapak Ibu ya. Senajan duwe bojo ora patek bagus, ora patek sugih ning nganggo wayah salat di masjid kali panjenengan gemati iki larang regane Pak. Pak nyuwun sewu panjenengan duwe bojo istri senajan yo ayu pas-pasan gitu. Ning kali panjenengan gemati ora oke jalungan gitu. Jenengan ngekon ngene yo nunduk ngene, ngekon ngono yo nurut ngono. Niki awis Pak gini Pak. Dan inilah definisi dari qanaah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Maka kalau kita minta sama Allah, qanaah itu artinya pas. Apa Bapak Ibu? Pas. Gak usah muluk-muluk. Jangan Gusti Allah itu mangjaluk sing pas mawon Bapak Ibu. Pas butuh duit yo ono ya. Pas butuh mobil yono, pas butuh motor yono. Wis pokoknya sing pas mawon kita butuh. Siap ya Pak Uge? Insyaallah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ada seorang mufasir juga yang menjelaskan bahwasanya definisi indikator orang yang hidupnya thayyibah, bahagia itu adalah ar-rizqu al-halal wal ibadatu fid dunya, yaitu mereka orang-orang yang oleh Allah dicukupkan dengan rizki yang halal. Apa Bapak Ibu? Rizki yang halal. Halal itu thayyib. Ya. Sampai jam berapa nih Pak? Isya jam berapa ya? 4:08. Masih berapa menit lagi? 6 menit lagi. Baik. Jadi bagus sekalian, rizki yang halal ini penting. Ya, pastikan betul apa yang kita makan, apa yang kita bawa ke rumah itu adalah rizki yang halal. Kenapa demikian? Karena Rasul sudah mengingatkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Rasul mengingatkan bahwasanya besok ketika hari kiamat Bapak Ibu,
kaki seorang hamba ini tidak bergeser dari tempatnya sampai ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 4 perkara tersebut. Dan salah satu di antaranya adalah nganmalihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan, untuk apa dihabiskan, ini besok akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus pastikan betul kehalalannya, kethoyibannya harus dipastikan betul, Bapak sekalian. Maka saya sering Bapak Ibu di pesantren ketika menjelaskan pentingnya kehalalan ini, begitupun juga ketika saya mengajar para mahasiswa di UMS, saya sering sampaikan, yang kita kejar bukan sekedar banyaknya, tapi kehalalannya, kethoyibannya. Kenapa? Ini akan berpengaruh kepada kepribadian kita, Bapak sekalian. Ya, hati-hati betul kita. Makanya ada satu nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah berpesan begini: Al-qalilu minal halali yubariku fihi. Beruntunglah kita dengan yang sedikit itu, Bapak Ibu. Kenapa kita beruntung dengan yang sedikit itu? Jamin barang sing sithik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang sing sithik ning janji halal mesti barokah, maka Allah akan turunkan keberkahannya, muslimnya. Tapi juga sebaliknya, wal katsiru minal haram, adapun yang banyak kelihatannya, yang nampak banyak secara jumlahnya, muslim, tapi kalau itu berasal dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janjinya Allah, yuhlikuhullah, Allah yang akan menghancurkannya. Naudzubillah. Maka kira-kira ada nggak orang yang bahagia dengan jalan korupsi, Bapak? Ada? Ada nggak orang yang bahagia ketika mendapatkan jabatan dengan menyogok, Bapak Ibu? Apalagi jasa palsu gitu, tidak tenang hidupnya. Ya Allah, ini termasuk Bapak Ibu, saya wanti-wanti betul, hari ini kita sudah berada di zaman semuanya serba gadget, Bapak Ibu. Termasuk yang perlu diwaspadai adalah judi online. Saya Ramadan kemarin diundang oleh Ketua Basnas Nasional di gedung DPR RI, Bapak Ibu. Alhamdulillah, angka zakat kita tahun 2025 itu naik dari sebelumnya paling di angka 7 triliun, 8 triliun. Alhamdulillah 2025 itu naik menjadi 15 triliun. Tapi ternyata kata beliau, ini masih kalah ternyata dengan angka investasi judi online yang tembus di angka 300 triliun. Makanya saya pesan betul, mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak-anak kita izinkan pakai gadget tanpa pengawasan kita, apalagi sampai dia main HP baju di online. Naudzubillah min dzalik. Dan sekarang banyak korbannya, mereka yang sudah menikah ketok ayah nih mergo judi online, akhirnya apa? Rumahnya sekarang disita oleh istrinya, kemudian cerai, anaknya entah kemana. Ya Allah. Ada juga orang tua yang kemarin mengeluhkan ke saya, Ustaz, betul apa yang dengan sampaikan. Saya seorang PNS yang ketika mau pensiun saya nangis. Ustaz, kenapa nangis? Sertifikat pendidikan saya digandingin sama anak saya, Ustaz. Sehingga waktu mau pensiun, niat saya pengen buat umroh, ternyata nggak jadi umroh, malah dipakai judi online anak saya, Ustaz. Bahkan ada kemarin bapak-bapak cerita, betul Ustaz, ya Allah, anak saya kena, Ustaz. Ya, anak saya kena, Ustaz. Bahkan satu-satunya warisan simbahnya, Ustaz, itu akhirnya sekarang disita bank karena harus menjadi jaminan dia bisnis judi online, Ustaz. Ya Allah. Maka baru sekalian, inilah yang kami sampaikan. Tidak mungkin kita akan bahagia kalau dengan jalan maksiat. Tidak mungkin kita akan bahagia kalau dengan jalan yang diharamkan Allah. Maka yang terakhir baru sekalian,
Yang keempat, orang yang bahagia mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa sapu jagat sebagaimana yang dibaca para ulama-ulama kita. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah bagi kami di dunia kami ini kebaikan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan untuk akhirat kami kebaikan ya Allah. Kenapa kita minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat Bapak Ibu? Karena mereka yang nampak bahagia di dunia belum tentu ada jaminan di akhirat yang bahagia Bapak Ibu. Termasuk kita, naudzubillah. Maka baca doa ini bosku. Wa qina adzabannar, dan juga mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Ini hakikat kebahagiaan yang sejatinya bosku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar supaya ketika kita ingin hidup bahagia betul-betul memperhatikan bagaimana caranya bahagia dan bagaimana ternyata kebahagiaan itu bisa diraih agar dengan jalan taat kepada Allah dan dengan jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bu sekalian karena sudah waktu masuk Isya, mudah-mudahan di kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahumma alimna fima yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana wa alimna rushdana wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa sa'ir biladil Islam ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.